Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Mbak. Alhamdulillah sehat Ustadz. Baiklah Ustadz Atabi, kita mulai dulu dari informasi yang pertama. Ini ada seorang warga di Pekanbaru Riau yang memukul imam masjid yang sedang memimpin sholat berjamaah. Akibat pemukulan ini pelaku sempat dihajar massa sebelum diserahkan kepada polisi. Dari rekaman CCTV tampak detik-detik seorang warga memukul imam sholat di Masjid Baitul Arsi Jalan Sri Kandi, Kota Pekanbaru Riau. Akibat pemukulan ini, pelaku sempat dihajar massa sebelum diserahkan kepada polisi. Menurut korban Juhri Ashari Hasibuan, pelaku mengalami gangguan jiwa. Sama keluarganya juga kasih data-data bukti, memang dia tuh tidak waras. Oh gitu. Dari kita ini spontan aja, dia lewat, kedengaran dia ada orang ngaji, keluar pulang, bising kata dia masuk, dia pukul aja. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di Polsek Tampan untuk penyelidikan lebih lanjut. Ahmad Gison melaporkan dari Pekanbaru Riau. Ya, astagfirullahaladzim, semoga peristiwa seperti ini tidak menimpa ulama atau imam masjid lainnya yang ada di tanah air. Nah, Ustadz Atabik, ini apabila ada peristiwa serupa, bolehkah misalnya seorang jamaah atau semua jamaah ini menghentikan sholatnya dan kemudian menyelamatkan imam masjid yang mengalami tindak kekerasan tersebut nih Ustadz? Ya, jika kita tahu bahwa seorang imam sedang atau akan mengalami bahaya dari siapapun, boleh jamaah atau yang lain membela atau membantu. Karena yang paling mahal adalah menjaga nyawa seseorang. Apalagi seorang imam itu kan berarti pemimpin dalam sholat. Kita mengandalkan kepada imam, sholat kita benar, itu tergantung imamnya. Kalau imam benar, sholat kita benar, kan begitu kata Nabi. Kalau imam itu salah, bisa jadi sholat kita pula salah. Karena di sini penting seorang imam kita jaga kebaikannya, kita jaga kemuliaannya. Termasuk juga tentu ini menjadi bagian dari kewajiban bersama. Untuk itu sekarang di masjid-masjid yang sudah didesain dengan baik, tentu ada yang menjaga. Ya, kalau kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan ada yang jaga. Imam itu dijaga betul-betul. Bahkan yang jaga mungkin dia tidak sholat. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga keselamatan dari imam-imam kita, para ulama kita, para ustadz kita, insya Allah. Insya Allah. Berarti boleh ya Ustadz ketika jamaah atau seluruh jamaah itu tiba-tiba menghentikan sholatnya lalu menyelamatkan imam tersebut ya Ustadz ya? Boleh. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Ya, dahulu kata Nabi, jika datang kepadamu sesuatu, yaitu waktu itu adalah hewan. Hewan yang bahaya, hewan buas yang mengancam nyawa kamu, maka kamu harus bertindak untuk menyelamatkan dirimu. Seperti ada gempa dan bencana, kita boleh menggugurkan sholat kita karena nyawa itu paling mahal. Kan sholatnya nanti bisa dilanjutkan setelah itu. Apalagi ini yang diancam nyawanya adalah seorang imam, seorang yang kita gugu, kita muliakan, sehingga insya Allah dibolehkan. Kiasnya adalah dengan tadi hewan buas tiba-tiba melintas di kita, maka kita boleh hewan itu kita usir. Kalau tidak mungkin diusir ya kita kemudian dengan cara yang lain sehingga di situ keselamatan kita terjaga. Ibadah betul adalah kemuliaan, tapi menjaga nyawa saat kita menjalankan ibadah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah Ustadz, ini pernah nggak sih Ustadz peristiwa penganiayaan terhadap imam masjid seperti itu terjadi di zaman Rasulullah ataupun zaman sahabat Nabi begitu Ustadz? Ya, tentu ini berbeda keadaan. Ya, artinya di masa dahulu betul-betul seorang imam itu dikenal oleh seluruh masyarakatnya. Ya, kalau sekarang kan mungkin ada masyarakat yang belum mengenal sehingga terjadilah apa yang terjadi. Demikian juga masyarakat itu betul-betul amat sangat memuliakan imam. Kita betul-betul ini berharap bahwa siapapun muliakanlah imam kita, memuliakanlah orang yang membimbing agama kita, muliakanlah dan jagalah orang-orang yang memberikan kebaikan akhirat kita, yang memberikan kebaikan dunia aja kita jaga, kita lindungi, kita berikan perhatian. Selain dari perhatian moral, tentu perhatian materi juga kita layak untuk memberikan. Nah, di zaman Nabi memang tidak pernah terjadi karena tadi mereka saling sepenanggungan menjaga imam, dan memang imam itu dikenal oleh masyarakatnya, dan dulu kan imamnya memang Nabi Muhammad SAW sehingga semua kenal, ya bahkan ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud itu tugasnya untuk menjaga Nabi. Bahkan kalau Nabi dulu tidak ada seperti teknologi toilet seperti sekarang, maka Ibnu Mas'ud yang menjaga di depan
sehingga orang tidak masuk karena Nabi sedang buang hajat dan sebagainya. Itu sampai demikian. Bahkan seluruhnya Ibnu Mas'ud ini sahabat yang membawa seliparnya Nabi. Jadi kalau Nabi ada acara, ya setelah mengimami ada majelis, itu beliaulah yang membawakan seliparnya. Ini seliparnya Nabi, setelah ini Anda mau kemana saya siapkan. Begitulah mengagungkan Nabi, mengagungkan para ulama, karena ulama itu adalah pewarisnya para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini apa hukumnya bagi umat Islam yang selalu memberikan keselamatan atau melindungi keselamatan nyawa ataupun jiwa dari ulama atau imam masjid ini sih, Ustadz? Ya, ini seperti kita menyelamatkan manusia itu kan amat sangat besar pahalanya di sisi Allah. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Manusia yang biasa saja kita jaga nyawanya, kita bela, kita kemudian menghindarkan dari bahaya yang mengancamnya, itu seperti kita memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Bayangkan kalau ini yang kita bela orang tua kita. Yang kita bela adalah imam kita yang menjaga akhirat kita. Yang kita bela adalah ulama kita, maka tentu nilainya akan lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disesuaikan dengan keadaan. Untuk itu ini menjadi bahasa kita, ya, peringatan kita bersama. Nanti desain masjid itu tentu ada mereka yang disiapkan sebagai penjaga keamanannya, penjaga kebersihannya, dan sudah eranya masjid itu adalah masjid tempat bukan hanya ibadah mahdoh, tapi ibadah yang lebih luas lagi. Kita akad nikah juga boleh di masjid. Nah, kalau tidak ada yang menjaga, khususnya di era pandemi ini kan perlu ada yang mentes kesehatannya. Nah, kalau tidak ada demikian, nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, sudah sepatutnya agar mulai saat ini masjid diberikan pengamanan yang lebih ekstra ketat begitu ya Ustadz, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penganiayaan terhadap ulama ataupun jamaah-jamaah lainnya.